Kita akan lanjutkan ke agenda berikutnya, kali ini mengenai SMB Pulse 2022, SMB's Recovery Post Pandemic Accelerated by Tech, dan ini akan dibawakan oleh Bapak Arfi Egadipura selaku Chief Customer Officer of Mekari. Ini merupakan sebuah report yang dibuat khusus oleh Mekari, dan untuk sesi ini sekali lagi saya undang Bapak Arfi Egadipura. Kita berikan aplaus yang meriah untuk Bapak Arfi. Ya, selamat pagi peserta Mekari Conference 2022. Terima kasih sudah hadir di sesi hari ini. Jadi kalau menurut saya sesi ini lumayan sulit nih. Jadi karena sebelumnya ada Pak Patrick Waluyo, terus Pak Indrawan, terus saya gitu ya. Saya mesti maintain momentumnya supaya lebih terus up lah. Masih semangat kan kalian semua ya? Kita sekarang akan membahas sedikit terkait dengan report SMB Pulse. Jadi mungkin sedikit perkenalan. SMB Pulse ini adalah sebuah report yang dibikin oleh Mekari bersama pelanggan-pelanggan kami untuk menunjukkan progres UMKM di Indonesia. Yang kita tahu sebagaimana bahwa data UMKM ini tidak banyak available di Indonesia. Kita mau make sure kalau sebagai visi Mekari yang empower progress of professionals and businesses, kita bisa membeli value juga kepada external public bahwa bagaimana teknologi bisa membantu mengakselerasikan pertumbuhan bisnis di Indonesia. Jadi di report ini saya akan membahas ada dua indeks yang akan kita kaji lebih dalam. Pertama-tama adalah revenue index, di mana ini kita akan melihat comparison between year on year of median revenue yang kita lakukan secara indeks dengan melihat titik terendah pada masa pandemi. Yang kedua adalah positive growth index, di mana kita melihat komposisinya seberapa banyak bisnis yang memiliki pertumbuhan positif selama pandemi. Di sini kita mungkin melihat ada dua faktor yang kita lihat. Satu secara momentumnya, volumenya. Yang kedua adalah secara besarannya. Seberapa banyak bisnis yang actually bisa grow. Gitu. Mungkin ntar ada pertanyaan, kan perusahaan sudah pakai teknologi, kenapa tidak bisa berkembang gitu ya? Balik lagi ke statementnya Pak Indrawan, di mana teknologi ini harus dapat diutilisasikan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Oleh karena itu kita perlu tahu bagaimana cara menggunakan teknologi untuk nge-drive growth. Sedikit rewind ke mungkin sesinya Pak Swandi sebelumnya pada saat opening dan juga pada saat dengan Pak Patrick Waluyo. Di Indonesia ini kita sekarang ada dilema. Di satu sisi kita melihat perkembangan ekonomi yang sangat baik. Kita di semester 1 kemarin kita book almost 5% growth year on year gitu ya. Tapi at the same time, inflation rate is actually increasing as well gitu. Sekarang sudah tertinggi selama 7 tahun terakhir. Oleh karena itu kita lihat sebenarnya banyak pelaku usaha yang mengalami kesulitan. Apakah saya harus riding the growth wave, atau saya harus lumayan prepare nih untuk bisa survive the next crisis gitu. Jadi ada balancing act yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan untuk bisa make sure future proof atau readiness dari sisi perusahaan tersebut. Gitu. Dan di report ini kita actually melihat data gitu ya, bahwa actually perusahaan-perusahaan yang telah terdigitalisasi memiliki potensi lebih tinggi untuk menjadi resilience maupun menjadi future proof menghadapi krisis. Jadi kalau tadi di sesi sebelumnya membahas konseptual, di sini saya membahas fakta atau data. Sedikit overview. Jadi ini adalah summary selama kita analisa dari mulai pre-pandemic, pandemic outbreak, lalu recovery gitu ya. Di sini kita lihat komposisi bisnis yang mengalami peningkatan revenue meningkat double secara indeks. Jadi sebelumnya 0,4 menjadi 0,8 pada saat the recovery stage. Ini menunjukkan bahwa there's a story of resilience and hope gitu ya. Kita melihat siapa yang sangka kalau banyak bisnis yang bisa survive the pandemic. Kita lihat banyak yang closing, tapi juga banyak yang thriving gitu. Dan kenapa mereka thriving? Itulah yang kita coba identifikasi. Faktor-faktor apa yang mendukung pertumbuhan bisnis tersebut. Saya akan masuk ke dalam satu level lebih dalam dari sisi indeksnya, revenue index dan positive growth index di level breakdown by segment dan by industry. Di sini mungkin saya sedikit jelaskan dulu grafiknya. Di sini kita melihat perbedaan revenue index dari berbagai segmen. Di yang merah ini yang biru ini itu adalah micro business. Kita klasifikasi micro business ini adalah bisnis yang memiliki pendapatan tahunan sampai dengan 2 miliar. Untuk yang small, itu 2 miliar sampai 15 miliar, medium 15 miliar sampai 50 miliar, dan large itu di atas 50 miliar.
Di sini kita bisa mengobservasikan bahwa Micro memiliki volatilitas yang jauh lebih tinggi. Jadi pada saat mereka pandemic hits, the outcome is very bad for them gitu ya. Kita lihat curve itu sangat steep ke bawahnya. Tapi pada saat kita mulai recovery, mereka bisa bounce back very fast gitu, even faster than the peers di larger establishments. Kenapa? Karena mereka sangat agile. Mereka bisa berubah proses demikian rupa sedemikian cepat gitu dibandingkan dengan yang lebih besar. Tapi kita lihat juga sebenarnya kalau dari sisi perusahaan yang lebih besar, indeks yang kita tunjukkan di sini mereka udah bounce back, tapi belum at the level of pre-pandemic. Karena kita tahu banyak sekali limitations dan constraints untuk experimentations di segmen tersebut. Kalau tadi revenue index, jadi secara volumenya, kalau ini dari sisi jumlah komposisi bisnis yang actually experiencing positive growth. Kita lihat di sini, bertolak belakang dengan graf sebelumnya. Micro business memiliki komposisi yang paling rendah dibandingkan dengan segmen yang lain. Micro di sini adalah yang tadi ya, yang di bawah 2 miliar annual revenue. Kita melihat the growth dari yang graf sebelumnya hanya didrive oleh sangat sedikit proporsi komposisinya. Jadi mereka itu istilahnya survival of the fittest. Jadi hanya yang bisa survive yang actually bisa last in the business. On the other hand, kalau kita ngelihat apalagi yang large businesses ya, mereka sangat lebih less volatile dan stabil. Kita melihat mereka bisa menaik even at the level below pre-pandemic level. Jadi kita lihat secara fundamentalnya memang sudah strong. Jadi pada saat sudah recovery akan lebih cepat untuk bisa recoup. Dan ini secara populasi lebih meningkat juga gitu dibandingkan dengan yang kecil. Nah, di sini saya mungkin lebih melihatnya dari sisi industri, karena pasti the nature of industry is different juga ya, B2B sama B2C. Di B2B di sini kita klasifikasinya adalah manufacturing, trading, real sector, IT, sama professional services kayak consultant. Dan B2C di sini lebih ke consumer retail, consumer service, dan F&B. Di sini lumayan clear ya, kalau B2B itu sangat sensitif terhadap pandemik. Ini kenapa? Karena mereka juga punya room for experiments yang lebih limited, lebih constraints. Sedangkan B2C itu ditunjang oleh perubahan behavior dari consumersnya juga. Jadi perubahan tidak hanya terjadi dari sisi bisnis, tapi dari sisi consumernya juga. Sehingga dapat equilibrium yang meningkatkan momentum yang lebih cepat di B2C. Salah satu drivernya adalah omnichannel commerce. Sebenarnya kita tahu itu menjadi salah satu primadonanya pandemi kemarin. Secara positive growth index, secara komposisi bisnis yang actually experiencing growth, kita melihat tren yang sangat similar antara dua segmen ini, B2B maupun B2C. Tapi again, karena fundamentalnya beda, B2B itu lebih stabil dibandingkan B2C. Jadi kalau kita lihat, B2C sebenarnya pada saat sebelum pre-pandemic, mereka experiencing a higher composition of growth. Tapi pada saat pandemic, mereka lebih steep penurunannya. But when it comes back to recovery, mereka lebih faster lagi dibandingkan dengan B2B. Jadi volatilitasnya ini berbeda dari sisi industrinya juga gitu. Nah, kalau tadi saya lebih membahas secara overall data. Jadi overall secara performance businesses secara industri maupun segmen. Sekarang saya masuk sebagaimana teknologi bisa membantu driving the growth. Jadi di sini saya tampilkan dua grafik. Yang di atas ini merupakan positive growth index by technology adoption. Saya melihatnya ada dua spektrum. Adoption, depth of adoptions, sama penetrations of adoptions. Depth of adoptions itu adalah seberapa banyak integrations of systems yang dipakai di dalam suatu company. Jadi the more integrations, the more cohesive the system is. Kalau dari sisi user, dari sisi penetrations, kita melihat dari user. Berapa jumlah user yang di-empower oleh teknologi tersebut di perusahaan tersebut. Nah, kita melihat yang sangat perbedaan yang sangat drastis antara baseline di mana dia hanya menggunakan satu teknologi atau very limited users dengan yang menggunakan more than one or two technology integrations dan juga 5 or more users empowered with technology. Perbedaannya sangat signifikan sampai lebih dari 50%. Ini membuktikan, even though kita semua mungkin merasa, oh kita sudah pakai teknologi nih, tapi teknologi ini sudah dipakai dengan benar atau belum? Dan apakah kita sudah mengoptimalisasikan bisnis prosesnya untuk bisa mengoptimalkan performance bisnis? Nah, itu yang menjadi pertanyaan yang perlu kita gali lebih dalam lagi.
Dan di sini mungkin dari sisi kayak area-area yang dipakai untuk teknologi apa aja sih sama bisnis yang sekarang kita coba lihat. Salah satunya adalah omnichannel yang of course jadi saya sebut tadi juga primadona pada saat pandemi. Yang kedua adalah data driven decision making. Ini gimana kita bisa turn data into something yang bisa kita actionable. Yang ketiga business productivity kayak operation system seperti finance, HR, komersial pun juga bisa kita digitalisasi. Dan yang terakhir dengan financing. Karena when you plan to grow, you need capital. So you need to be able to raise fund and financing to the external party as well. Di sini juga saya ada tampilkan sedikit typical software yang mungkin terintegrasi dengan sistem kita. Ada point of sales, payment gateway, omnichannel enabler, tax solutions, finance solutions, HR solutions, dan juga sistemnya dibuat secara internal yang mungkin lebih proprietary di perusahaan tersebut. Nah, di sini saya juga mengambil data. Apakah sebenarnya growth ini didominasi oleh spesifik segmen? Tapi ternyata tidak. Karena di B2B maupun B2C, growth-nya very similar. We are seeing 1.5 times greater positive growth compared to those peers yang hanya pakai single ecosystem. Jadi ini menunjukkan how technology build resilience dan sustainability di perusahaan. Saya breakdown lagi. Apakah by segment berbeda juga? Ternyata tidak. Micro, small maupun medium businesses memiliki growth yang very similar. 1.3 times higher compared to its peers yang hanya menggunakan satu teknologi. Jadi kalau kita bisa simpulkan, sebenarnya teknologi yang digunakan secara baik untuk mengautomasi, membuild internal control, memonitor business process maupun performance bisnis, itu bisa mendrive performance yang jauh lebih baik dibandingkan peers yang hanya very isolated secara penggunaan teknologinya. Setelah kita lihat tadi dari sisi overall top line performance, kita sekarang melihat apakah benar kalau teknologi bisa membantu juga secara profitability of the business, sebagaimana disampaikan sebelumnya oleh Pak Indrawan dan Pak Suwandi juga. Ini studinya kita compare. Jadi studi Makari kita compare dengan studi yang dilakukan oleh UNDP dan Universitas Indonesia. Di yang sebelah kiri adalah MSMI yang disurvey oleh Universitas Indonesia dan juga UNDP, di mana ini adalah populasi general. Kita melihat secara gross profit margin index, seberapa besar sih company yang memiliki peningkatan gross profit margin selama pandemi. General population sangat rendah, hanya 2% sampai 4% yang memiliki peningkatan gross profit margin. Tapi di populasi yang kita survei, actually hampir setengahnya itu memiliki positive gross profit margin. So it means that even though your business may not grow secara top line, tapi you are more profitable because you have more data to look at, you have more decision making yang lebih terstruktur secara pengambilan keputusannya. Di sini kita melihat kontras yang sangat signifikan. Indeks selanjutnya yang kita lihat itu adalah the reverse index. Jadi berapa besar company yang memiliki negatif profit margin. Jadi kita ngelihat seberapa besar sih perusahaan yang memiliki penurunan gross profit margin. Di sini kita lihat secara populasi general di yang merah sebelah kiri hampir 49 sampai 71%, even yang medium size itu yang paling parah ya, itu adalah mengalami penurunan gross profit margin. Tapi kalau di sampel yang kita ambil, di mana dia at least menggunakan satu teknologi, hanya 30% yang mengalami penurunan gross profit margin. Jadi ini menunjukkan bahwa how teknologi itu bisa benar-benar mengasih impact, karena it's actually proven by data. Gitu. Saya sudah bahas beberapa hal tadi ya. Mungkin ada banyak hal data points yang saya coba presentasikan. Cuman kalau saya mau coba summarize the findings yang saya sudah presentasikan sebelumnya, ada 3 hal. Pertama kita lihat, yes, pandemic hits us hard gitu ya, tapi kita sudah melihat light at the end of the tunnel. Kita melihat story of resilience and hope, terutama di SMB. Dengan apa? Dengan teknologi. Poin kedua, teknologi ini membantu untuk mendrive positive growth dalam berbagai aspek. Tadi kita melihat secara komposisinya naik, secara volume pun naik, sebagai data yang saya sudah presentasikan sebelumnya. Dan yang terakhir, bagaimana teknologi bisa membantu membuild resiliencies of the business.
Ini saya touch di yang section terakhir terkait dengan gross profit margin index, di mana mungkin pendapatannya nggak naik, tapi kita more efficient, kita more productive, so we can survive even the crisis. Ini menjadi sangat penting karena kita tahu kondisi ekonomi sedang tidak stabil, dan apalagi kita lihat banyak ekonomi dunia yang lagi collapsing gitu. So how can we prepare and actually be more future proof towards that? So understanding your process, your own businesses, your own people, and then start adopting teknologi yang tepat ya. Maksudnya tadi mungkin Pak Indrawan juga sudah sebut, jangan hanya mengadopt teknologi just for the sake of adopting, karena it will actually leads to disaster juga ke belakangnya gitu. Jadi mungkin saya coba buka Macquarie Conference ini dengan data points yang saya coba compile dengan tim, dan nantinya akan di drill down lebih detail lagi di sesi berikutnya. Kita akan ada membahas tentang bagaimana data bisa di leverage oleh berbagai macam segmen bisnis. Bagaimana transformasi di digital dilakukan oleh berbagai functions, di finance, di HR, di commercials. Dan yang paling penting, bagaimana peran pemerintah dalam membantu digitalisasi bisnis di UMKM. Karena itu menjadi peran yang sangat penting untuk mensupport the adoption. Balik lagi, masalah edukasi ini sangat penting. Karena kita melihat market kita belum terlalu teredukasi terhadap digitalization process. Mereka hanya tahu, oh ada teknologi, saya adopt. Meaning saya sudah transformasi digital. Nah itu adalah pengertian persepsi yang salah. Mungkin saya cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan ada sesi-sesi yang jauh lebih deep dive ya untuk menggali hal-hal yang sudah saya presentasikan sebelumnya. Terima kasih dan semoga kalian enjoy Macquarie Conference 2022 ini. Baik, terima kasih Bapak Arya Gadipura.